Malam ini saya nggak mau kajian hikam, tapi saya akan mengkaji tentang aliran-aliran dalam Islam supaya teman-teman nanti di lapangan bisa paham dengan baik kalau apa kondisi umat kita sekarang, para ustadznya, peta pemikirannya, ciri khasnya nanti saya coba jelaskan. Ya, mungkin nanti saya pakai whiteboard yang ada di Zoom ya. Ini diizinkan nggak nih untuk bisa? Oh bisa, oke. Okay. Alhamdulillah. Share with whiteboard ya, oke. Okay. Teman-teman, kalau Allah, suatu kali Nabi itu pernah berdoa supaya umat tidak tenggelam di laut gitu, hancur di laut, tidak mati kelaparan, dan itu diaminkan oleh oleh Sayyidina Jibril ya, malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ketika Nabi berdoa, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan perpecahan, apa yang terjadi? Jibril tidak mengaminkannya. Karena malaikat Jibril alaihissalam itu menyaksikan dalam Lauh Mahfuz, dalam perintah takdirnya umat Islam itu terjadi perpecahan yang lebih dahsyat daripada perpecahan Yahudi dan Nasrani. Nah, ternyata betul di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, beliau bercerita, tafarraqat al-Yahud wa Nasara atau tafarraqat ahlul kitab, terpecah umat ahli kitab Yahudi Nasrani, tafarraq ya, tafarraq itu artinya terpecah, ila itsnaini wa sab'in, menjadi 72 golongan. Adapun umatku terpecah menjadi salas wa sab'in, 73. Berarti problem di umat kita itu justru lebih berat daripada problem yang ada di umat-umat yang lain, umat terdahulu. Kalau mereka 72, kita 73. Ya. Lalu yang kedua, Nabi di hadis itu ditanya dalam dua redaksi. Ketika Nabi mengatakan kulluha atau kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Lalu Nabi ditanya siapakah kelompok itu? Dan Nabi menjawab, kelompok itu adalah ma'ana alaihi washabi, yang ikut aku dan sahabatku. Di hadis yang kedua, Nabi ditanya siapakah yang selamat itu? Nabi menjawab al-jamaah. Ya, ini hadis Muawiyah dan Abdullah bin Amr. Maka kalau digabung, siapakah yang selamat? Yaitu kelompok yang ikut Nabi, sahabat Nabi, dan mereka berjamaah. Berjamaah di situ bukan berarti jamaah pengajian. Jamaah di situ artinya mereka menyatu. Bukan jamaah satu kelompok tertentu, bukan ya. Satu organisasi, tidak. Jamaah itu artinya mereka bersatu dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi faktanya tetap saja setiap kelompok hari ini mengaku paling ikut Nabi, paling ikut sahabat Nabi, paling berjamaah. Nah, coba di sini saya akan coba jelasin dengan whiteboard ya hadis tadi. Jadi hadis ini teman-teman yang melakukan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, hadis riwayat HR At-Tirmizi. Nah, di hadis Tirmizi dikatakan yang selamat itu kalau ditulis bahasa Arabnya seperti ini. Jadi ini kelompok yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana ya. Yang mana aku, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana itu yang mana aku ya, yang mana aku, ini artinya yang mana aku, alaihi, atas orang itu, kelompok itu, wa ashabi, dan mereka ikut sahabatku. Berarti ikut Nabi, ini ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi banyak. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kata sahabat? Karena ada orang yang nggak ketemu Nabi,
tapi dia cuma ketemu sahabat Nabi. Maka beliau mengatakan wa ashabi. Jadi kalau kita nggak ketemu Nabi, lalu kita mengklaim saya ikut Nabi langsung, itu bohong. Mesti lewat sahabat. Ya. Nah, oke. Ini kalau mau di-save silakan ya. Jadi hadis pertama tentang kelompok selamat itu yang ikut Nabi dan sahabat Nabi. Oke, saya mau hapus ini. Oke, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita tulis Nabi di sini ya. Saya pakai N aja. Itu wafat tahun 11 Hijriah. Oke, 11 Hijriah. Kita sekarang di sini, kita nih ya, kita sudah 1442. Hijriah, saya ngitungnya Hijriah yang lebih enak. Ya. Penghubung kita dengan Nabi, itu mesti ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa kata si orang, saya langsung ikut Nabi, itu bohong. Tidak mungkin. Saya langsung ikut Al-Quran, nggak mungkin. Dia mesti ikut gurunya. Di sini ada yang kita sebut dengan silsilah. Nah, silsilah itu bahasa Arabnya sanad ya. Silsilah, keilmuan atau sanad. Nah, misalnya nih, teman-teman dulu sholat. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Siapa yang melihat Nabi sholat? Kan nggak ada sekarang. Paling mimpi. Maka guru kita sholat. Ini nih guru nih. Ya. Ini guru. Guru ngambil dari guru, guru dari guru, terus nyambung ke Nabi. Nah, di sini ada pintunya adalah sahabat. Jadi kalau ikut Nabi, mesti lewat pintu sahabat. Ajaran sahabat ini kemudian dijaga oleh siapa yang menjaga? Dijaga oleh, jadi ada generasi satu ya. Generasi dua. Di generasi tiga, itu muncul kemudian imam yang mengkompilasi ajaran sahabat. Ada imam di sini. Maaf ya. Ada imam. Imam kemudian di antara mereka yang generasi ketiga ini ya, di antara generasi yang ketiga ini sekitar ada 70 imam yang mencoba mengkompilasi ajaran sahabat. Sahabat jumlahnya teman-teman pasti kaget, 124.000 jumlahnya. Dan tidak semua sahabat itu bisa mengajar. Tidak semua sahabat itu bisa menceritakan tentang Nabi. Ya, paling seratusan sahabat. Nah, ajaran-ajaran mereka itu turun kepada muridnya, namanya tabi'in ke muridnya, kemudian muncullah imam. Dari 70 imam itu, teman-teman yang melakukan Allah, turunlah diringkas menjadi 4 imam. Maka ketika orang mengatakan saya ikut Nabi, dia mesti melewati 4 imam ini. Oke. Saya save yang ini. Kalau teman-teman mau save, silakan. Atau mau di screenshot, silakan. Saya mau hapus. Oke. Ya. Jadi, tadi Nabi. Muridnya sahabat. S ya, sahabat. Murid sahabat namanya tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ya. Nah, generasi berikut, ini generasi imam. Nah, imam yang pertama kita kenal, itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dia wafatnya 100, ya, 50. Abu Hanifah.
Nah, kalau Mas Tito di Australia ketemu orang Turki, orang India, Pakistan, Bangladesh, itu biasanya ikut Imam Abu Hanifah. Biasanya, makanya mereka nggak kunut ya, mereka basmalahnya tidak dijaharkan. Nah, itu bukan ajaran baru, itu biasa. Beliau wafat tahun 150 ya. Kemudian ada imam namanya Imam Malik. Imam Malik ini 179 wafatnya. Ini agak ribet ngafalinnya, saya tulis aja deh. Wafat tahun 179. Malik ini dipakai, Imam Malik tinggalnya di Madinah. Abu Hanifah temannya tinggal di Kufah. Kufah itu kotanya Sayyidina Ali dulu. Kota politik, jadi di sana banyak hoax. Kayak Jakarta lah. Jakarta kan banyak berkembang hoax. Semua isu-isu di Jakarta jadi isu nasional gitu. Maka Abu Hanifah setiap kali dapat hadis itu dia teliti dulu, kalau ragu ditinggalin. Makanya Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah yang kita kenal kemudian Hanafi, orang ini dia lebih banyak menggunakan logika analog akal ya, namanya qiyas, dibandingkan imam-imam yang lain. Imam Malik tinggalnya di Madinah, Imam Malik ini. Karena di Madinah dan beliau jarang keluar kota, kecuali pas haji doang, maka persoalannya tidak serumit Imam Abu Hanifah. Kita sekarang kan bayar zakat nggak pakai beras, pakai duit aja. Itu dulu ditentang semua, yang membolehkan cuma Abu Hanifah. Nah, Imam Malik melarangnya. Imam Malik nih punya murid. Siapa muridnya Imam Malik? Namanya Syafi'i. Syafi'i. Beliau lahirnya 150 Hijriah. 150. Wafatnya 204 Hijriah. Berarti Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Nah, bergurunya kepada Imam Malik. Oke. Imam Syafi'i inilah kemudian, karena beliau orang Mekah, pindah ke Madinah, lalu pindah ke Baghdad, pindah ke Yaman, dituduh berpolitik, kemudian terbukti tidak, pindah lagi terakhir ke Mesir, dan beliau kemudian kuburannya di Mesir. Siapa tahu kalau pandemi bisa reda, hilang sih saya nggak yakin, cuma kalau reda mungkin. Ya ada di antara kita yang beruntung dapat safari ke Mesir, itu jangan lupa kunjungi Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i inilah kemudian yang mengajarkan kita hadis-hadis mengenai kunut, hadis mengenai Bismillah dicaharkan, itu yang sederhana. Masih banyak yang lainnya. Amalan-amalan kita yang ada di Indonesia hari ini itu merujuknya ke Imam Syafi'i. Mazhab Malik dipakai kebanyakan di Afrika Utara dan di Prancisnya. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kita sebut saja Hanbali. Nah, ini Hanbali ini hanya berkembang sekarang di Saudi. Tapi sekarang muncul gerakan baru namanya anti imam mazhab. Anti mazhab ya. Nah, ini semua yang 4 nih teman-teman. Ini 4 ini ya. Ini kemudian disebut imam mazhab. Oke. Imam mazhab itu bukan buat agama baru, tapi dia meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari sahabat, sahabat mengambil ilmu dari Nabi. Kenapa? Karena Abu Hanifah nggak ketemu Nabi. Imam Malik nggak ketemu Nabi, Imam Syafi'i nggak ketemu Nabi, apalagi kita di tahun 1442 ini, ya kita tentu nggak ketemu lagi. Jadi selevel mereka itu masih berguru dan gurunya banyak. Imam Abu Hanifah itu gurunya 4.000. Kita kan gurunya ya paling Mas Tito, Mas Sony dan teman-teman gurunya cuma berapa ya? Guru ngaji di TPA dulu ya, guru agama di sekolah. Ya kan? Saya deh masuk salah satu gurunya. Nggak terlalu banyak. Kalau saya alhamdulillah
Guru pernah adalah ratusan, ya. Itu pun masih sedikit. Oke, ini silakan di-save kalau mau di-save Mas Tito, Mas Sani, dan teman-teman lain. Iya, Ustaz. Oke. Ya, saya hapus ya. Iya, makasih Ustaz. Jadi imam-imam 4 mazhab tadi, saya tulis saja begini, jadi kembali, Nabi SAW, turun nanti ke 4 mazhab. Ya, 4M gitu aja ya. 4 mazhab ini sekarang ini berkembang di seluruh dunia dan mayoritas adalah yang 3 itu. Abu Hanifah disebut Hanafi, Malik disebut Maliki, lalu Syafi'i, mazhab Syafi'i. Hanbali hanya berkembang di Saudi dan itu pun cuma di tempat-tempat resmi. Sekarang ada gerakan yang versus imam mazhab, 4 mazhab. Nah, ini yang disebut sekarang namanya Salafi. Nah, ini teman-teman harus benar-benar jeli melihat kelompok ini. Salafi ini kemudian membawa brand yang disebut sunnah. Kalau sunnah berarti versus bid'ah. Nah, ini kemudian menjadi tren di kalangan anak-anak muda hari ini, dan saya bersyukur teman-teman ini termasuk yang ngajinya sudah mulai pas lah ya, bermanhaj dengan cara yang teratur lah, walaupun kita ngajinya waktunya nggak teratur, tapi secara pemikiran sudah mulai teratur. Jadi sekarang mulai ada kelompok ini nih yang mencoba kata Salafi nggak usah lewat imam mazhab, nggak usah lewat mereka nih, nggak usah, langsung aja ke Nabi gitu. Jadi mereka kemudian melarang ikut kiai, tapi cukup ikut Nabi. Tapi Nabi versi ustadz mereka. Jadi sebenarnya sama aja. Ini hanya kamuflase pemikiran yang mereka tidak pahami. Ya. Ini kelompok Salafi namanya teman-teman. Nah, jargonnya ini sunnah bid'ah. Kata Allah, kata Rasulullah. Kalam-kalam begini itu seakan-akan betul-betul banyak mempengaruhi orang dan mengira itu sebenarnya. Ketika kita cek, ternyata sunnah yang dipakai cuma beberapa. Sunnah yang dipakai ternyata paling-paling cuma ada sebuah hadis ya, kullu bid'atin dolalah. Ada sebuah hadis begini nih. Dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi ini yang kemudian menjadi tren. Bahkan ini dibacakan ketika awal-awal pengajian, awal khutbah. Setiap bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Bid'ah bagi mereka sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Padahal bid'ah bukan itu. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Dan dalil banyak sekali ya. Ada dalil yang sahih, ada dalil yang dari Quran, dari Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain-lain. Oke, silakan di-save lagi Mas Tito. Ya, sebentar, Ustaz. Saya? Sebentar, 1, 2, 3. Ya, makasih, Ustaz. Baik. Ya. Tadi saya menyebut bahwa 4 mazhab, ya, tadi Nabi ya, nah, sekarang saya tulis di tengah. Mengikut Nabi disebut dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Nah, sekarang nama ahlus sunnah ini diperebutkan, teman-teman. Saya kalau ikut kajian-kajian, nah ini tolong diperhatikan benar-benar. Siapa yang kemudian yang tadi bersanad tadi, yang punya silsilah, bernasab kira-kira, kita sebut dengan 4 mazhab ya. 4 mazhab. Tapi kemudian ada yang tidak mengikuti 4 mazhab, lalu mengaku juga ahlus sunnah, yang kita sebut nanti Salafi. Jadi kalau nanti ada orang ngaku ahlus sunnah, harus benar-benar dicek ini ahlus sunnah yang mana. Dan di kalangan anak-anak muda sekarang, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, ya pengusaha muda, eksekutif muda, termasuk juga artis-artis muda,
Nah, ini lagi tren yang ini nih, Salafi ini. Kenapa jualannya Ahlus Sunnah? Tapi tidak lewat jalur Imam Mazhab, langsung ke kitab-kitab. Kita cek kitab apa saja ya. Ini nggak mesti di save ya, saya hapus saja. Kita cek Salafi ini ikut siapa sih? Ternyata Salafi bukan langsung ikut Nabi. Jadi ketika dia mau ikut ke Nabi, dia lewat gurunya juga, misalnya Syekh Albani. Nanti teman-teman akan akrab dengan nama-nama ini kalau berteman sama mereka. Bin Baz dan lain-lain ya. Soleh Fauzan. Nah, ini nih, lewat ini nih. Terus kalau ikut Nabi, lewat hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Kalau ini wafat tahun 1990. Kalau Imam Bukhari dulu udah abad ketiga Hijriah ya. Kalau kita cek siapa ini Bukhari? Oke. Ya, teman-teman, yang ini kita skip aja karena ini orang-orang belakangan. Nah, ini yang ini aja nih. Siapa Imam Bukhari itu? Oke. Silakan di-save Mas Tito. Jadi ketika mereka mengecek, kami langsung saja ke Sahih Bukhari gitu. Nggak usah pakai imam-imam Syafi'i gitu ya. Jadi Salafi, saya titik begitu aja, ikut Imam Bukhari. Kita cek Bukhari ini siapa? Ternyata dia wafatnya tahun 256 Hijriah. Nih teman-teman. Wafat tahun 256 Hijriah. Kalau wafat 256 Hijriah, ya, kita Salafi sekarang anggaplah ya 1442. Oke. Bisa nggak langsung ikut Bukhari? Enggak, ternyata maksudnya kitab Imam Bukhari yang disebut Sahih Bukhari. Itu yang mereka ikuti hari ini. Kita juga sebenarnya ikut Bukhari, tapi dengan silsilah tadi, sanad tadi. Imam Bukhari kita cek, apakah Imam Bukhari ini nggak ikut Imam Mazhab yang tadi? Mengagetkan sekali, ternyata Imam Bukhari punya guru namanya Humaidi. Humaidi ya. Humaidi ini murid dari Imam Syafi'i. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau mereka mengatakan, kami ikut hadis Sahih Bukhari aja, sunnah. Ternyata Imam Bukhari murid Humaidi, Humaidi murid Syafi'i. Kira-kira lebih kuat ikut mana? Ikut Imam Bukhari atau ikut Imam Syafi'i? Dan lebih dekat ke Nabi siapa? Tentu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i Malik. Gurunya Malik Nafi'. Nafi' dari sahabat Nabi. Langsung ke Nabi. Nah, begini ini namanya silsilah. Ya, dari Imam Bukhari, Imam Humaidi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', lalu Imam dari kalangan sahabat. Maka klaim langsung ikut Bukhari itu sebenarnya tidak benar ya. Yang benar ya ikut Imam Syafi'i lewat sanad, ikut Bukhari harus pakai sanad silsilah. Nah, sanad itu yang kita sebut guru, berguru kepada orang yang mempunyai silsilah. Jadi tidak langsung ke buku. Nah, teman-teman dimulakan Allah, ini kemudian agak lumayan berat kita lihat di lapangan. Jadi mulai muncul orang-orang yang pengen langsung ikut Quran dan Sunnah aja, gak usah pakai ikut-ikut imam gitu. Kok boleh ikut ustadz, tapi dia ikut ustadznya dia. Nah, ini yang jadi problem ya.
Jadi ada dua tren Ahlus Sunnah tadi, Ahlus Sunnah yang bersanad, berguru, ada Ahlus Sunnah yang menolak sikap itu. Jadi nanti kalau di lapangan, tolong, atau di sosmed ya, di sosmed, sosial media, di YouTube, ada yang ngaku Ahlus Sunnah, belum tentu semua yang ngaku Ahlus Sunnah itu betul-betul Ahlus Sunnah. Apa arti Salafi? Salafi itu artinya kelompok yang ingin ikut salaf. Salaf itu masa abad pertama, kedua, ketiga. Tapi faktanya, coba lihat teman-teman. Ini silakan di-save lagi nih. Oke. Ya, Ustaz. Ya, udah. Baik. Saya hapus ya. Siapakah yang disebut? Jadi Salafi ya. Salafi ingin ikut siapa? Zaman Salaf. Salaf itu 3 abad pertama. 3 abad awal. Tadi saya sudah tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa 4 imam mazhab itu tadi, Imam Abu Hanifah 150 ya. Imam Malik 179. Imam Syafi'i 204 wafatnya. Imam Ahmad 242. Ini masih abad ketiga, maka jadi ini 4 mazhab ya. Ini 4 mazhab nih. Kalau ada sebenarnya orang ingin ikut salaf, yang paling tepat disebut salaf adalah 4 mazhab ini. Tapi Salafi nggak mau. Jadi maksudnya itu ya salah versi dia sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian jadi problem di pemahaman awamnya. Dan ini banyak yang berdebat ya, karena ya baru-baru hijrah, tapi kemudian konflik dengan temannya cuma karena persoalan. Karena konflik dengan kiainya, orang tuanya. Jadi sebenarnya siapakah salaf hakiki? Salaf hakiki 4 mazhab. Oke, kira-kira itu teman-teman. Jadi kalau ngelihat di sosmed, ada yang ngaku Aswaja, Ahlus Sunnah, Salafi, tolong dicek nanti afiliasinya kemana. Nah, ini baru dalam bab fikih, hukum fikih. Belum dalam hukum akidah. Dalam akidah nanti ada lagi. Ya. Oke, kira-kira itu dulu deh. Ya, saya mau tutup ya. Ustaz Ar-Razi, kalau boleh tahu, kalau Wahabi gimana Ustaz? Ya, Salafi itu Wahabi, Mas. Oh, Salafi jadi Salaf itu juga nama Wahabi lain juga? dari Wahabi. Oh, baik. Sama, Sam. Ya. Cuma Wahabi itu kan sejarahnya berdarah-darah. Sejarah perang, sejarah berontak ke Turki Utsmani. Ya agak serem lah sejarah Wahabi itu. Maka kemudian lebih aman kalau mereka menggunakan istilah Salafi. Dan ini berkembang di Saudi loh Mas ya, semenjak 1924. Jadi kalau teman-teman bilang, oh di Saudi nggak ada, tunggu dulu Saudi tahun berapa? Ini 1924 Masehi. Ini tadi Hijriah ya, nah ini Masehi. Jadi 1924 baru dikuasai Mekah Madinah oleh mereka. Tadinya enggak. Dulu kalau di Madinah itu ya lengkap kayak orang-orang di Indonesia lah. Amalannya ada yang versi 4 mazhab ini ada. Jadi dulu 4 mazhab itu hidup di Masjidil Haram. Sekarang tidak ada. Ya, mazhab Hanbali pun nggak dipakai mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini Wahabi Mas Tito. Oke, ada yang mau ditanyain sembari jalan ini? Boleh nanya Pak Ustadz? Mangga. Ini, aku jadi bingung. Bukan bingung sih mau mulai dari mana ya. Kayak, kan tadi Pak Ustadz cerita tentang 4 mazhab ya, 4 imam mazhab. Itu kan juga tadi cerita mulai dari awal, ada yang tidak mengatakan kunut, terus berubah jadi ada, sampai terakhirnya jadi mengibadahkan kunut gitu kan. Jadi guru dengan murid pun
masih tidak 100% sama gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ada perubahan sedikit-sedikit lah gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya Salafi ini mengaku tidak mau mengikuti 4 mazhab ini, tapi maunya langsung ke 3 abad pertama, padahal secara definisi aja udah nggak benar gitu ya Pak Ustadz. Nah, apakah mereka melakukan perubahan-perubahan atau cuman masalah nama doang demi ke ego aja ya, kalau kayak gitu? Oke, betul. Apakah mereka melakukan perubahan? Bukan saja perubahan kecil, tapi perubahan besar. Jadi mereka melakukan perombakan yang luar biasa, sehingga membuat konflik di mana-mana. Jadi ulama kita di Kairo, di Al-Azhar Mesir, itu termasuk agak kewalahan menghadapi pengaruh mereka. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang terkena virus ini, virus pemikiran yang agak kaku lah kita sebutnya. Ini kalau ketahuan di DO, karena mereka sudah berani menganggap sesat guru-gurunya. Jadi mereka membuat simbol yang mereka sebut simbol tauhid. Simbol kemurnian akidah. Nah, lalu mereka menganggap yang tidak sama dengan mereka itu tidak benar. Contohnya mereka anti ziarah kubur ya, seperti ziarah kubur yang kita lakukan di Indonesia. Anti dengan tawasul, yasinan, tahlilan, ngumpul-ngumpul, kalau ada orang hamil 7 bulanan, 4 bulanan, nah itu kerjaannya Mas Nanti itu. Nah, jadi mereka ingin merubah sesuatu yang dalam definisi mereka keliru, padahal yang mereka definisikan itu nggak tepat. Contohnya, kalau kita ziarah kubur, kita kemudian ingin mendapatkan keberkahan, bagi mereka mencari keberkahan di kubur itu musyrik, sama dengan menyembah kubur. Padahal ulama-ulama Ahlus Sunnah ketika mengambil berkah di kuburan, itu bukan mengambil berkah artinya menyembah kubur. Maksudnya ketika saya ziarah kubur, keberkahannya adalah saya mengingat kematian. Itulah keberkahan ketika ziarah kubur. Jadi saya ingat kematian, saya dapat pelajaran perjuangan orang yang dikubur ini. Bukan kemudian mengambil sesuatu dari sana, enggak, itu enggak ada urusannya. Nah, nanti teman-teman mungkin sudah melihat ya. Barangkali Mas itu punya teman dekat dulu yang seperti itu ya. Ya Ustaz. Ya. Makanya kalau dari sejarah Ustadz ya, Tito menonton video Ustadz itu tentang Syekh Albani, itu katanya sejarahnya dia sampai diusir dari Madinah karena dia menganggap kuburan Rasulullah yang di dalam Masjid Nabawi itu tidak boleh gitu ya Ustadz? Tidak boleh, betul. Harus dikeluarin. Iya. Sehingga makanya dia dikeluarkan dari Madinah ya Ustadz? Makanya sekarang pengikutnya di mana-mana, termasuk di Indonesia, nggak mau sholat di masjid yang di samping atau di depan, di belakangnya ada kuburan. Nah, menganggap itu menyembah kubur, padahal nggak ada urusannya. Kita kan nggak tahu aja, nggak ada tempat di muka bumi ini kecuali ada kuburan sebenarnya. Kalau kita ngotot sholat di tempat yang nggak ada kubur, ya mungkin nggak ada lagi tempat di dunia yang nggak ada kuburnya. Nah, itu jadi problem. Jadi di tempat saya ada masjid dibangun oleh seorang yang soleh, tapi anaknya kemudian ikut salafi. Orang ini dikuburkan di samping masjid. Nggak mau lagi dia sholat di situ. Dia mau bongkar itu. Sampai begitu. Sampai terjadi begitu. Dan konfliknya panjang. Nah, dan itu kita agak sedih lah melihat fakta-fakta begini, agak sedih. Cuma karena yasinan orang meninggal kah, yasinan bulanan kah, itu kemudian jadi rame. Tahu teman-teman yasinan pasti ya. Anti doa berjamaah, ya. Yes, doa berjamaah itu kan pilihan aja. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Anti kunut, sampai masuk ke YouTube ada orang kunut ditonjok oleh jamaahnya. Padahal kunut nggak kunut kan masalah pilihan aja. Saya nggak kunut boleh, saya kunut boleh, karena hadisnya ada. Ya, udah sampai seperti itu. Di India, Pakistan, Bangladesh sudah sampai ngebom ya. Jadi ada orang lagi maulid Nabi, mereka kan mengharamkan maulid. Maulid kan peringatan kelahiran Nabi. Mereka menganggap nggak ada ajaran begitu.
dianggaplah kufur, lalu dibom itu orang lagi maulidan. Masuk berita juga ya beberapa tahun yang lalu lah. Nah ini agak menyedihkan. Nah Indonesia kalau nggak ada ulama NU Muhammadiyah mungkin sudah seperti itu. Nah, kita bersyukur ada ulama kita yang dua sayap ini, sayap NU, sayap Muhammadiyah. Ya. Ustaz Razi, boleh Tito tanya, kenapa teman-teman Salafi ini sangat tidak suka sama ulama-ulama dari Al-Azhar atau ya dari Al-Ansariyah ya atau Al-Azhar ya. Al-Azhar. Karena mereka menganggap ulama Al-Azhar ini bermazhab. Mereka anti mazhab. Dan ada satu lagi Mas, ulama Al-Azhar bertasawuf. Mereka anti tasawuf. Spiritual, ya, Islamic spiritualism, bertarekat sufi gitu ya. Itu ulama Al-Azhar membolehkannya dan mereka anti dengan itu semua. Maka bagi mereka ulama Al-Azhar itu sesat semua. Ya, jadi jangan heran. Kayaknya kalau di luar negeri, terutama di Barat itu agak lumayan sensitif yang begitu-gitu. Bismillah. Oke teman-teman, akidah Nabi. Ya, kita mulai dari Nabi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menurunkan ke sahabat ke tabiin, tabiut tabiin ya, samalah. Tabiin itu artinya pengikut. Terus imam mazhab tadi ya, 4 imam. Imam itu banyak, tapi yang terkenal ini. 4 imam ini kita ambil 1 atau 2 lah ya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid. Ada banyak ya. Ada 3 aja deh. Kita tulis Karobisi, ada yang ini 2 aja deh. Kalau Karobisi agak panjang. Imam Ahmad bin Hambal yang disebut Hanbali. Oke, kita ganti warnanya. Hanbali, kemudian ada namanya As-Saji. Maaf. Benar, Karobisi. Karobisi ini punya murid namanya As-Saji. Nah, Imam As-Saji ini punya muridnya namanya Asy'ari. Maka akidah Ahlus Sunnah yang bersanad ya disebut kemudian dengan Asy'ariyah. Ciri khasnya belajar sifat 20. Teman-teman pernah belajar ini nggak? Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Dulu pernah belajar ini nggak nih, teman-teman? Dinyanyiin nggak? Iya. Pernah, tapi udah lupa. Wah, Mantep kan. berarti benar. Apa lagunya doang, Tep? Bersanad, bersilsilah kepada Imam Asy'ari. Nah, ini kabar gembira nih sebenarnya nih. Alhamdulillah berarti teman-teman masuk ke Imam Asy'ari ini. Oke, ciri khasnya sifat 20. Sifat 20 itu bukan berarti Allah cuma punya sifat 20. Nanti ada pembahasan khusus, saya jelasin sifat 20 itu. Via Zoom aja lah ntar insya Allah. Imam Asy'ari ini kemudian, dia kan dulu pernah mengalami beberapa fase kehidupan. Pernah menjadi masa kecilnya Ahlussunnah, kemudian nyeleneh jadi kelompok namanya Mu'tazilah, kelompok rasional, terus balik lagi Ahlussunnah. Oleh Salafi dipelesetin, Asy'ari ini kembalinya ke Salafi gitu. Menjadi Salafi dia.
Kalau Salafi yang benar ya maksudnya kembali ke sini. Nah, maka teman-teman, Imam Asy'ari ini wafat, ini saya tulis wafatnya 324. Ini kurang jelas ya. 324 Hijriyah. 70% hidupnya itu di zaman abad ketiga, meninggalnya di awal abad ke-20. Nah, ini jalurnya nih, ya. Imam Asy'ari ke As-Saji dapat 2 guru, Hanbali, Karabisi. Ke Imam Syafi'i. Jadi akidah Asy'ari itu ikut mereka. Nah, coba ini di-save Mas Tito dan teman-teman, silakan di-save ya. Iya, Ustaz. Oke. Saya hapus ya. Iya. Sekarang mereka Salafi. Jadi Salafi ini versus Asy'ariyah. Gitu. Jadi mereka nggak mau ikut Asy'ari. Dianggap Asy'ari ini sesatnya. Ya kalau teman-teman mau lihat ya di radio dan TV, ya mohon maaf, ustadz-ustadznya nyebut Asy'ariyah sesat. Gitu. Itu yang mereka katakan. Nah, Salafi ini ciri khas akidahnya, Mas. Mereka mengajarkan namanya 3 tauhid. Tauhid apa aja? Uluhiyah, ya. Kemudian yang kedua rububiyah. Ketiga asma dan sifat. Asma itu artinya nama. Nah, nanti saya jelasin ini apa aja sih gitu. Sekarang ini aja dulu biar dilihat. Jadi ciri-ciri Salafi dia 3 tauhid. Ciri-ciri Asy'ari kajian sifat 20. Sifat 20. Nah, ini bedanya. Sifat Allah 20. Ya, kalau mau cek ada ustadz ngajarin yang 3 ini, berarti dia positif Salafi. Tapi kalau ada ustadz, nah sekarang karena mereka tuh viral, banyaklah dai-dai sekarang yang dulunya akidahnya Asy'ari, malu mengaku Asy'ariyah, malu mengajarkan tentang sifat 20. Yang diajarkan yang di atas ini. Kita cek tadi ya, ini muncul kapan? Akidah Asy'ari itu sudah dirumuskan, pengarangnya penyusunnya wafat tahun 1324. Sedangkan 3 tauhid ini berasal dari Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah wafat tahun 728. 728 Hijriah, lebih duluan mana teman-teman? Yang 324 atau 728? Duluan mana? 324. 324. Berarti lebih salaf, lebih dekat ke zaman sahabat yang mana? Yang Ibnu Taimiyah atau Asy'ari? Asy'ari. Nah, sekarang mereka ganti. Mereka anggap Ibnu Taimiyah ini yang benar nih. Gitu. Bagi kita Ibnu Taimiyah ulama, tapi kita nggak mesti ikut dia juga. Gitu. Ini penciriannya sekarang. Inilah dari Ibnu Taimiyah lah nanti turun menjadi Salafi Wahabi. Saya tulis saja deh Mas Tito ya. Ini silakan di-save lagi. Iya, Ustaz. Oke, sudah? Sudah. Baik. Jadi Ibnu Taimiyah, biar banyak dapat di sini. Ibnu Taimiyah, saya pakai T aja ya. Ibnu Taimiyah ini nanti diteruskan, nah ini panjang ini, kelompoknya oleh Wahabi. Wahabi diteruskan oleh Salafi. Nah, nanti ada Salafi murni, ada Salafi berpolitik, ada Salafi ekstrim, ada Salafi teroris, macam-macam. Jadi mereka sendiri pecah. Kalau ISIS itu Salafi, tapi Salafi ekstrim.
Jadi mereka memakai akidah yang 3 tadi, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kalau di Indonesia banyak juga ya, tapi alhamdulillah yang terorisnya udah mulai banyak menyingkir. Kita nggak tahu ini karena bom waktu, kita nggak mengerti. Kalau dibiarkan bisa bahaya. Ya, ini Salafi. Jadi Salafi macam-macam juga, ada yang murni versi mereka, ada yang ekstrim, ada yang teroris, ada macam-macam lah. Nah kebanyakan ya sejauh penelitian saya, ekstremisme banyak muncul dari gerakan Salafi, baik dalam fikrah pemahaman ataupun dalam pergerakan ya. Dan itu sudah fakta ya teman-teman, bukan fitnah lagi, karena saya juga hampir tiap hari difitnah dan dituduh mereka, diteror itu dengan kalam, dengan kata-kata yang kasar, itu hampir setiap hari lewat sosmed. Nah, itu mereka, itu orang-orang yang Salafi ini. Karena saya mencoba membangkitkan kembali ajaran Asy'ariyah ya. Mencoba kemudian biarlah teman-teman kita malu mengaku Asy'ariyah, saya nggak malu. Nah, di sini. Ini perbedaannya. Ya. Kira-kira gitu Mas Tito. Ya. Terima kasih Ustaz Razi. Ya, silakan. Mungkin nggak orang yang tadinya Asy'ariyah cuman terpengaruh jadi pindah ke Salafi? Mungkin, kalau dia nggak kuat basicnya. Jadi dia Asy'ariyahnya cuma tradisi, bukan fikrah, pemikiran. Jadi dia nggak belajar benar-benar tentang apa itu sifat 20, apa hakikatnya, bagaimana cara memahaminya, perbedaannya apa dengan Salafi yang 3 tauhid. Kalau dia nggak betul-betul paham, ya bisa goyang dan nggak sadar kalau dia sudah berubah. Dan itu banyak kejadian di teman-teman saya. Bahkan selevel ustadz aja ada kena, apalagi jamaah. Dari iya, brandnya Salafi ini kan kembali ke sunnah, kembali ke Salafi itu banyak kemudian membuat orang ya terpukau lah. Ya. Nah, dan kita jangan ikut yang terpukau itu. Gitu Mas. Jadi takut ya. Emang harus takut, harus hati-hati anak kita, teman kita. Mungkin Mas Sony udah punya teman kali, tiba-tiba ya, kita kalau celana jingkrang kan boleh, bagus. Tapi bagi dia celana jingkrang itu udah bagian dari tauhid, akidah. Yang beda udah beda akidah. Jadi kalau imamnya celananya nggak jingkrang, dia kemudian agak gimana gitu. Ustadznya kalau nggak jingkrang, kalau nggak berjenggot, nah itu kalau bermasalah. Jenggot bagi saya itu karena guru saya berjenggot, gurunya lagi berjenggot, jenggot terus sampai ke Nabi kan berjenggot. Tapi kami tidak pernah meyakini jenggot ini bagian dari akidah. Ini style aja, performance. Kalau bahasa Arabnya kita buzinati wal libas ya. Kita bab tentang performance, penampilan aja, style. Nah, mereka menganggap jenggot ini bagian dari status akidah. Jadi yang beruntung kan cuma Mas Sony doang yang brewok nih kan. Yang kayak kita ini kan enggak. Terima kasih Pak Ustadz. Masih teman-teman? Cukup ya? So far sih saya iya cukup. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ntar kalau kebanyakan takut ngebul nanti. Ya baik, kita cukupkan dulu. Saya doakan kita semua, saya dan teman-teman semua dalam ridha Allah dan selalu dibimbing oleh Allah untuk menapaki jalan kebenaran, Islam yang indah, Islam yang moderat, Islam yang bikin bahagia, bukan Islam yang menyusahkan, bukan pemahaman yang menyimpang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.